Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanif SAG MAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kelas 4 PAIB. Tak lupa juga teman-teman dari kelas 4 PAIB yang saya banggakan dan yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang telah melimpahkan kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yakni menuntut ilmu. Sholawat beserta salam Allah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Ahmad Hanif Sofyan Al-Faiz, dan ada Mbak Ainin Dita Febrianti, dan ada juga Mas Akbar Eko Febrianto yang insya Allah akan membahas tentang pendekatan feminisme dalam penelitian keagamaan. Untuk yang pertama tentang pengertian feminisme, istilah dan karakteristik dasar pendekatan feminis dari segi bahasa atau etimologi. Feminis berasal dari kata femi atau woman, perempuan atau tunggal, yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Dalam arti luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan dalam feminisme. Asal-usul feminisme religius dalam agama Kristen ditandai dengan munculnya gerakan pada abad 19 yang menuntut persamaan akses terhadap jabatan pendeta dan hak menafsirkan Injil. Pada abad ke-19 itu, kritik paling tajam terhadap agama Kristen dikemukakan oleh teoritis liberal Amerika, yakni Elizabeth Cady Stanton dan Matilda Joslyn Gage dalam Woman, Cook and Stats pada tahun 1893. Menurut Gage, sejarah Kristiani semata-mata dibangun berdasarkan pada ketidaksetaraan jenis kelamin dan pelemahan terhadap perempuan yang meliputi banyak hal. Pada tahun 1970, kritik patriarki keagamaan membangkitkan berbagai macam strategi yang berhubungan dengan feminisme dan agama. Sementara dalam buku Beyond God the Father tahun 1973, Delay mengumpulkan kritik yang tajam terhadap agama Kristen sebagai agama yang memberhalakan laki-laki, dengan menegaskan bahwa inti simbiolisme adalah Tuhan Ayah dan Kristus yang laki-laki, memperkuat otoritas laki-laki dalam masyarakat yang menghambat berkembangnya penghargaan terhadap spiritualitas perempuan. Kemudian perbedaan tersebut sejauh ini telah melahirkan beragam paham atau aliran besar feminisme, yaitu feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis sebagai berikut. Yang pertama, feminisme liberal. Aliran ini mengatakan bahwa kebebasan
dan persamaan berakar pada rasionalitas, dan perempuan adalah makhluk rasional juga, maka mereka menuntut hak yang sama seperti kaum laki-laki. Aliran ini lahir dan berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme. Menurut mereka, ada dua cara untuk mencapai tujuan ini. Cara yang pertama, melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki. Cara yang kedua, dengan menuntut pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan baru yang memberlakukan perempuan setara dengan laki-laki. Selanjutnya, feminisme marxis berpendapat bahwa ketinggalan yang dialami oleh perempuan tidak disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang kaitannya dengan sistem kapitalisme. Feminisme marxis menolak gagasan biologis sebagai dasar pembedaan gender. Untuk membebaskan perempuan dari penindasan keluarga, feminis marxis mengajak perempuan untuk masuk publik yang membuat perempuan produktif sehingga konsep kerjaan domestik perempuan tidak ada lagi. Yang ketiga, feminisme radikal. Aliran ini muncul karena penindasan perempuan berasal dari laki-laki yang dianggap berakar pada jenis kelamin laki-laki dan ideologi patriarkinya, seperti halnya penguasaan fisik terhadap perempuan yang merupakan sistem hierarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi. Yang keempat, feminisme sosialis. Pada feminisme sosialis berasumsi bahwa metode historis materialis Marx dan Engels dengan gagasannya tentang personal is political pada kaum radikal dilakukan sintesis. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang pendekatan feminisme dalam studi Islam kontemporer. Nilai-nilai ajaran Islam hadir tidak untuk mengekang dan mengajarkan kebebasan manusia, justru mendorong kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup publik yang lebih luas. Secara teoritis dan praktis harus ada upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta setelah itu dapat diperlukan beberapa pendekatan untuk mengkajinya, di antaranya yaitu pendekatan feminisme. Dalam konteks ini, berbagai ragam pemikiran feminis, pemahaman keagamaan yang mendepankan perempuan pada posisi yang setara dengan kaum laki-laki. Selanjutnya, feminisme model Qasim Amin. Ada beberapa feminisme dalam model Qasim Amin, yaitu yang pertama, mewujudkan persamaan di hadapan hukum syariah, menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan. Selanjutnya, jika perempuan melakukan tindakan baik kriminal maupun juga bukan tindakan kriminal sekalipun, dapat membebaskan atau merekomendasikannya dengan pengurangan hukum padanya. Selanjutnya, yang kedua itu mengajukan kebebasan bagi perempuan, karena Qasim mengancam keras tradisi pemikitan terhadap perempuan pada waktu itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kaum perempuan harus mendekati pendidikan yang memadai, yaitu karena ia kurang setuju jika perempuan diberikan pendidikan yang khusus yang berbeda serta dengan pendidikan yang diberikan kepada laki-laki. Selanjutnya ada feminisme tentang model Aminah Wadud Muhsin. Nah, ada tiga model feminisme dalam Aminah Wadud Muhsin. Yang pertama, mengenai tafsir tradisional. Menurut Aminah,
harus ada upaya memberikan interpretasi tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufasinya yang bersifat hukum. Lalu tasawuf, gramatik, retorik, atau historis. Metodologi yang digunakan bersifat atomistik, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan mengupas ayat per ayat secara beruturan. Yang kedua yaitu adalah tafsir yang isinya mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar kendala yang dihadapi perempuan yang dianggap berasal dari ajaran Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, bahkan politik, serta termasuk isu tentang perempuan pada era modern ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu feminisme dalam perspektif hukum Islam. Menurut Budi Munawar Rahman, feminisme Islam mempunyai kekhasan, yaitu merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan atau Al-Quran dan Hadis, dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat Muslim. Nasaruddin Umar mengintrodusir prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diakumulasikan dari ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. A. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Yang B yaitu laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, yang ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Yang C yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang D semua ayat yang berkaitan dengan drama kosmis atau penciptaan. Adam dan pasangannya di surga sampai turun ke bumi, selalu menyertakan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Yang E yaitu laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 195, Quran surat An-Nisa ayat 124, Quran surat An-Nahl ayat 97, dan Quran surat Ghafir ayat 40. Nah, karakteristik pendekatan feminis terhadap agama yang dipakai oleh kesarjanaan feminis atau Yahudi Kristen dalam rekonstruksi keagamaan feminis yang representatif dan mendasar. Yang pertama yaitu terhadap materi Injil. Revisi tekstual secara detail digunakan untuk menemukan kembali dan memperkuat suara perempuan dalam Injil yang tidak jelas. Dua yaitu mengacu kepada tradisi kenabian Yesus dalam Injil, sebuah tema dasar yang oleh feminis dinyatakan sebagai bukti kemampuan Injil memunculkan perspektif kritisme diri terhadap patriarki dengan bersumber pada Injil sendiri. Yang ketiga yaitu penemuan kembali sejarah keagamaan perempuan. Ini adalah hal yang berbeda dari dua hal yang sebelumnya karena masalah ini tidak menyinggung Injil atau kitab suci manapun. Selanjutnya itu prinsip dasar pemikiran feminis Muslim adalah prinsip ijtihad sejauh yang diterapkan merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam. Doktrin tauhid berbagai umat Islam merupakan inti dari sistem keberagaman. Menurut makna literalinya adalah mengesahkan atau satu pembebasan diri manusia dari sifat individualistiknya dan diri segala bentuk belenggu perbudakan dalam arti yang luasan segala sesuatu. Pada dimensi individual, tauhid merupakan bentuk doktrin keadilan dalam hukum Islam, merupakan prinsip keagamaan yang esensial dan mendasar bagi hubungan-hubungan individual, sosial, politik, publik, dan kemanusiaan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.